Sahabatku terkasih, saya mengajak kita untuk menyimak sebuah video khotbah dari seorang pendeta berikut ini. Nanti saya akan memberikan beberapa tanggapan penting. Saya mau jujur, ini kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengeritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Dan orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita 1 Yohanes 3 ayat 18, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Benar gak? Oke, baik sahabatku terkasih, kita sama-sama sudah menyimak khotbah dari ibu pendeta ini. Maka ada dua komentar saya atas khotbah ini. Pertama, ibu pendeta ini membuat sebuah perbandingan antara umat Islam dengan orang-orang Kristen. Tapi hati-hati Bu, karena Kristen itu luas. Kristen itu luas. Semua orang yang percaya kepada Kristus itu disebut Kristen. Orang-orang yang mengikuti Kristus itu disebut Kristen. Kalau dalam gereja Katolik, solidaritasnya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena gereja Katolik itu berada dalam satu kesatuan ajaran iman. Gereja Katolik yang ada di Indonesia tidak terpisahkan dengan gereja Katolik yang ada di negara yang lain. Maka ketika ada sesuatu hal yang terjadi dengan umat Katolik, terjadi dengan gereja Katolik di sebuah tempat, maka informasi itu akan sampai orang-orang Katolik yang lain akan mengetahuinya. Jadi kalau bicara tentang Kristen itu terlalu luas jangkauannya. Lalu menyangkut atau membandingkan sebuah hal yang baik dalam sebuah agama, ataupun misalnya kita melihat sesuatu yang baik dalam diri orang lain, dalam sebuah kelompok yang lain, untuk kita itu baik. Artinya apa? Dengan melihat hal-hal baik yang dimiliki oleh orang lain, kita bisa menimba inspirasi dari sana untuk melakukan hal yang baik itu. Saya seorang Katolik, saya senang melihat teman-teman kita dari agama Buddha. Hidup mereka tuh begitu adem. Lalu saya juga punya sahabat biarawati Buddha. Saya punya sahabat di sana dan saya mengagumi cara hidup mereka, dan ademnya cara hidup mereka ini adalah hal yang baik yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita. Jadi melihat hal yang baik dalam diri orang lain untuk kita bawa dalam hidup kita itu sah-sah saja. Itu tidak jadi masalah. Nah, komentar saya yang kedua, ini yang berbahaya. Khotbah ibu pendeta ini mengarahkan orang atau para pendengar pada saat itu seolah-olah yang terjadi di Palestina itu adalah perang antar agama. Hati-hati ibu, hati-hati. Yang terjadi di Palestina itu bukan perang antar agama, Bu. Ibu jangan membuat perbandingan bahwa orang Islam bahu-membahu mengorbankan harta, tenaga, waktu, pikiran ke Palestina untuk membantu saudara-saudarinya di sana. Ibu sudah menggiring sebuah opini yang tidak benar. Itu bukan perang antar agama, harus disadari dengan baik. Harus disadari dengan baik. Itu perang antara dua negara yang mempunyai otoritas masing-masing. Jadi itu bukan perang antar agama. Perang antar kedua negara yang berdaulat. Mereka punya kepentingan tertentu, maka terjadilah perang di sana. Jadi tolong jangan menggiring opini publik untuk sebuah atau sesuatu hal yang tidak benar.
Di sini dengan pernyataan ibu mengatakan orang Islam solidaritas, mereka bahu-membahu mengorbankan harta, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk pergi ke Palestina membantu saudara-saudarinya dalam perang ini, seolah-olah di sini ibu sudah mengatakan bahwa di sana terjadi perang antar agama. Ibu, di sana itu perang antar dua negara yang berdaulat. Tidak ada hubungan dengan agama di sana. Jadi hati-hati dalam menyampaikan khotbah supaya umat itu jangan tergiring dengan sebuah pandangan atau sebuah pendapat bahwa dibenarkan terjadi di sana perang antar agama. Di sana murni itu adalah perang di antara dua negara yang sedang atau yang punya kedaulatan masing-masing.